Udah kan pas ya? Yuk. Kanan kirinya udah. Aduh, ini rambut gue sekarang kiri nih baru, bro. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube gua. Kita ada di Suara Fans Milan bareng gua Andi. Gak jelas, baru gue langsung mau. Forza lotta vincerai, non ti lasceremo mai. Nice. Ya, ini baju yang kemarin. Gokil. Hah? Gokil. Dia nggak bilang mau pakai baju Milan. Ada nama gua. Oh iya. Oh iya. Enak bahannya. Berapa euro waktu itu beli? 40. Ya, di Milan soalnya gitu tulisannya kalau 40 euro. Aduh. Oke, karena beberapa hari seminggu ini libur liga. Ya. Banyak jelas pemain-pemain banyak yang dipanggil ke timnasnya masing-masing ya. Tapi sebelum kita mulai, kita ke Milan history dulu. Milan history things. Ya. Oke. Alright. Baca, Bob. Milan history. Hari ini kebetulan di bulan September ya. Jadi Stadion Giuseppe Meazza di San Siro itu ada derby tahun 2009 bulan 8. Itu AC Milan versus Inter Milan di San Siro. Jadi sebenarnya sih gue lebih fokus mau ngomongin tentang stadionnya. Oh, oke. Jadi di tanggal 19 September tahun 1926 itu stadion ini dibuka setelah peletakan batu pertama di Desember 1925. Ya. Oh. Jadi pembangunannya sekitar dari Desember 25 sampai bulanan. September. Cepet ya? Ya. Bikin San Siro tuh. Sama Giuseppe Meazza kan barengan ya. Oh, betul. maksudnya cepetnya sampai setahun nih. Betul, sekitar 80.000 tempat duduk. Nah, gitu. Kemudian direnovasi di tahun-tahun berikutnya. Yeah. Sebenarnya kan ini itu ya punya kota ya, Betul. bukan punya klub swasta, bukan. Jadi sebenarnya ini Punya Pemkot. punya Pemkotnya Pemkot Milan, Milan. tapi langsung disewakan sama dua klub yang ada di kota Milan gitu. Langsung. Betul. Jadi mereka punya segmennya masing-masing lah. Ada namanya Milan tuh Curva Sud, kalau Inter tuh Curva Nord, Betul. utara dan selatan gitu ya. Itulah mereka nggak sampai sekarang lah ya, disewa berarti dari tahun dulu sampai sekarang gitu ya. Betul. Nah, pertandingan pertama setelah pembukaan itu pada 19 September 1926, Milan kalah 6-3 lawan adiknya Inter. Kalahnya gede lagi sialan. Betul. Lalu main Liga pertama di San Siro itu 19 September 1926 itu kalah 1-2 dari Sampdoria. Udah di kandang kalah lagi. Siapa sih tahun 26 pemain-pemainnya goblok banget. Ya, itu Gua penasaran. Ngomong-ngomong 26 itu Milan tuh klub mediocre, klub bagus apa gimana ya? Karena masih baru berdiri kan ya? Bener. Kan bukan baru berdiri. Ya, berdiri tahun 1899. ya beberapa tahun lah, nggak lama-lama banget. Hah? Ya 20 tahunan lah, 20 tahunan. Itu masuk klub mediocre apa? Ya kita belum lahir sih anyway ya. Ya jauh banget. Penasaran gue. Ini opung kita juga belum tentu lahir 1926. Sampai tahun lalu ya. Gue penasaran sih. Itu masih penjajahan Belanda tuh. Betul. Nah, dan di bulan September di tanggal 8 kalau nggak salah itu mantan striker Milan itu berulang tahun, yaitu Carlos Bacca. Wih deh, itu Carlos Bacca itu kisahnya kan dia seorang nelayan ya. Ya. Terus dia sempat berhasil di Atletico ya. Bukan. Dia di Sevilla Villarreal, gue lupa antara itu deh. Dia berhasil, bagus, sempat angkat piala kan ya. Ya. Terus dibawa ke Milan dan Milan memang saat itu lagi terpuruk. Zaman-zamannya Carlos Bacca itu zaman-zaman Milan yang kagak jelas. Pembelian nggak jelas, pelatihnya juga kayak asal ngambil gitu. Pokoknya pemainnya nggak padu. Mediocre lah. Pemainnya mediocre, nggak padu, nggak dapat lah. Oh itu kan gue inget banget Bacca tuh ditandemin sama Luis Adriano yang Kribo. Luis Adriano siapa? Itu kayak dua penyerang yang Luis Adriano sebenarnya ketika mau dibeli tuh banyak golin di Champions apa UEFA tuh banyak golin. Tapi ketika udah dibeli kok ini kayak nggak padu, nggak bagus. Ya. Udah kayak jadi nggak ya gitu aja. Milan zaman Carlos Bacca itu Milan sangat mediocre, juara Liga kagak, Liga Champion juga kagak lolos. Pokoknya itu tahun-tahun suramnya Milan lah. Ya.
Padahal Carlos Bacca waktu itu lagi bagus-bagusnya tuh di bawah Milan. Bacca sama Luis Adriano tuh bagus banget. Gitu. Ngomong-ngomong kayak gue berminyak. Karena kita juga berdua dari pulang kantor ya. Jadi ya gini lah ya. Dan kita kan belum punya ini studio tuh jarang-jarang kita studionya ngulang ya. Biasanya kita nggak ngulang. Ini tuben-tuben ini repeat order studio. Kita belum punya makeup artist juga, jadi minyak. Harga minyak lagi mahal lagi ya. Tapi ini sebuah pencapaian. Gue baru ngeliat. Jadi kan gue memang kerja. Aduh, sebentar, sorry gue potong. Ngomong-ngomong ini di tag dengan handphone baru. Dibahas lagi. Handphone baru. Nanti akan ada video unboxingnya, segera lihat ya video unboxingnya ya. Jadi handphone baru. Gua kan kerja di dunia YouTube juga ya. Jadi gua nggak sempet kadang-kadang ngelihat YouTube gua sendiri karena gua megang YouTube orang gitu, manage akun YouTube orang lah gitu. Nah kebetulan tadi gua buka tuh akun YouTube gua. Biasanya kan gua upload aja gitu ya. Nah terus kalau dari handphone kan kurang jelas ya. Apa namanya, analitiknya, analitik dan lain-lainnya kan nggak kelihatan ya. Terus gua tadi iseng buka YouTube gua di handphone baru. Enggak, di laptop. Karena kalau di handphone kan bilang tadi nggak jelas. Analitiknya nggak jelasnya karena layar yang handphone lama jelek aja gitu. Nggak. Terus 6 hari lalu pencapaian gue selama gue punya YouTube telah ditonton 10.000 views. Seriusan lu? Iya. Tapi kan nggak dapat AdSense ya, karena kan harus per tahun dia. Oh iya. Jadi selama gue bikin YouTube, akhirnya gue sampai 10.000 views. Gue kaget, kok sebanyak ini nonton ya? Oke. Gokil. Semoga ini bisa terus ya. Gitu. Ketahuan aja kalau kita bisa lempeng sampai 1 tahun, match berapa 30 lebih lah, 38 lebih lah, itu kan baru liga doang, ya, 38. Betul. Belum kalau libur-liburnya nanti ya. Iya. Ya. Terima kasih Om Jules udah mau ngisi di konten YouTube saya. Akhirnya bisa sampai 10.000 views. Walaupun nggak apa-apa, belum ada AdSense-nya nggak apa-apa. Yang penting itu pencapaian hidup. Bikin dulu aja. Oke, kita sekarang ke Milan Now. Oke, gimana Om? Lu nonton nggak FIFA Matches? Gua pemain-pemainnya di Milano kita mau bahas pemain-pemain Milan yang tanding tanding ya, karena liga nggak ada, semuanya beberapa pemain main di negaranya masing-masing. Gue sih nggak nonton jujur aja ya, karena pagi-pagi sebenarnya mainnya tuh random, ada yang pagi ya, ada yang malam gitu ya. Agung memang jam 10 jam 11. Karena ini benar-benar FIFA Matchday ini seluruh benua ya. Yang Afrika ya tanding di Afrika, Eropa di Eropa gitu ya. Betul. Asia di Asia aja benar-benar yang itu. Cuman gue jujur nggak sempet sih. Benar. Jadi gue cuma nonton cuma cari skornya berapa gitu, sama kadang-kadang kalau itu lihat klip-klipnya aja. Betul. Gitu. Yang paling menjadi perhatian gue adalah si Prancis. Benar, pemain Prancis. Karena memang pemain Prancis paling mencolok sekarang di Milan. Nggak nama Inter. Beberapa tahun lalu juga maksudnya, beberapa tahun belakangan pemain yang menjadi tulang punggung di Milan pemain Prancis dan itu Theo Giroud sama Mignon. Dan kan katanya ada pertarungan. Jadi ada gue baca tuh sebelum Prancis main, jadi kan dia main 2 kali kemarin. Satu penyisihan, satu friendly. Lawan Jerman kalah 2-1. Nah, waktu friendly ini kan waktu penyisihan ini kan menang. Nah, itu sebelum pertandingan itu tuh gue baca ada tensi panas sedikit di internalnya Prancis karena mau pertandingan derbynya Milan. Ya. Jadi di Inter itu ada Thuram, ada si Theo, satu lagi. Enggak Inter. Oh Inter Thuram, ada satu lagi. Aduh. Berardi bukan. Ada satu lagi yang Prancis juga. Ya. Lupa lagi. Jadi kayak ada persaingan singkit-singkit tipis-tipis lah, tapi ya nggak apa-apa juga. Anyway kan sebenarnya yang jadi pemain utamanya sih malah si Giroud. Ya. Cuma saya menit 25 dia cedera. Betul. Akhirnya diganti Thuram golin di Prancis. Nah itu tuh yang jadi gue mau cek-cekan juga sama temen gue. Giroud nggak golin, Thuram dong golin. Nah, gue Chukwueze kalau nggak salah golin. Ya, Nigeria. Nigeria lawan siapa? Setidaknya ini dia kan selama ini cadangan ya. Setidaknya ini dia membuktikan bahwa di timnasnya dia bisa bermain dengan baik. Setidaknya nanti kalau dikasih kesempatan menjadi starting line up di Milan, semoga performanya juga bagus sama lah. Gitu ya. Dan gua harapannya sih dia main ya di lawan Inter ya. Iya.
kalaupun polisi kecapean, gue pengen dia main dari awal sih. Kita pengen lihat sih. Karena bener loh, karena kan kirinya dia kan kan dia kanannya itu si Belanda siapa? Yang hitam yang suka berantem sama Theo tuh. Dumfries. Kirinya kan dia Di Marco. Nah, gue pengen tuh Di Marco versus si Chukwueze. Kalau dari speed menang Chukwueze, cuma kalau body emang lebih kekeran Di Marco. Nah, aku penasaran tuh kalau mereka bertarung sama seperti ketika ngelihat pertarungan Theo lawan si Dumfries itu seru tuh. Karena mereka ribut mulu tuh. Ya, Theo pertarungan antar sisi. Nah, kemarin gue sempat nonton beberapa highlight tentang Prancis. Itu Maignan ngelakuin penyelamatan tuh. Gue nggak detail. Ada penyelamatan tuh keren banget di depan gawang. Dia kayak refleksnya dia kalau waktu kayak di Milan lah. Kayak bola bersundul, dia kayak bola jatuh tangannya tuh masih dapat gitu. Wah, bilang keren banget sih Maignan nih, gila. Emang nggak salah dia udah jadi kiper utama di Prancis ya. Dia kan nggak ikut Piala Dunia karena cedera kemarin. Sayang banget sebenarnya. Padahal dia udah jadi kiper utama di Prancis. Itu ya mungkin memang waktunya ya, karena Piala Dunia kemarin sekaligus membuktikan Loris itu menjadi udah masa pensiunnya dia tuh pertandingan terakhir, karena setelah Loris beres Piala Dunia udah pemain pertama kipernya ya si Maignan. Dan kabar buruknya adalah setelah FIFA Matchdays ini pasti kita bahas nih Om. Kita bahas, gue sempat ngomong juga, gue bilang yang paling rawan adalah cedera. Ini yang paling ditakutin. Ketika jangan sampai cedera pagi FIFA Matchday gini, karena kita mau ada Inter lawan Newcastle juga kan tuh dekat-dekatan jaraknya. Ternyata kejadian. Si Giroud menit 25 cedera. Sekarang dia langsung pulang duluan tuh. Jadi dia nggak tanding lawan Jerman. Cuman Theo juga sempat cedera sama si Maignan juga. Cuman kabar terakhir katanya si Maignan udah bisa latihan. Theo belum tahu kabar seperti apa. Gue nggak tahu ya waktu kan, tapi pertandingan pertama kan mereka main full nih, Maignan sama si Theo nih. Iya betul. Gue kepikiran apa mereka sengaja abis pertandingan ini udah menang nih, abis itu lawan Jerman cuma friendly match doang kan. Dia pura-pura cedera. Memang di Twitter, di X, di aplikasi X itu memang sempat Milan diceng-cengin sama fans Inter, katanya wah parah demi derby doang sampai ninggalin negara timnasnya gitu, diceng-cengin segitunya gitu. Padahal banyak pemain-pemain lain yang main full di FIFA Matchdays gitu. Sedangkan masa gara-gara derby dong lu pulang duluan? Ya kan udah friendly ya, apa-apa ya. Iya, gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya, memang kejadiannya seperti apa gitu. Beneran cedera apa enggak ya? Kalau Giroud memang dipastikan cedera karena menit 25 kan sempat ditarik. Nggak mungkin dia nggak mau main full lah. Ya Allah. Cuma kalau Theo sama Maignan yang nggak tahu tuh. Tahu itu kayaknya nggak ada yang aneh-aneh deh ya Pak. Iya. Mungkin dia udah ngomong ke pelatih, masih Deschamps nggak sih pelatihnya? Nggak tahu. Iya, masih. Gua atau mereka ngomong ke dia, bro, tolonglah bro, gua minggu depan tanding ini tanding ini nih, penting nih. Jadi udahlah Jerman gampang lah, cuma persahabatan udahlah ya. Gua pamit lah ya. Kalah jadinya. Itu juga Jerman, gua nggak tahu juga. Padahal Jerman lagi jelek. Cuman pas emang Jerman kalah lawan Jepang. 4-1 dan tapi nggak tahu juga karena lawan Prancis pelatihnya udah ganti kan. Oh iya. Hansi Flick kan dipecat. Siapa? Hansi Flick. Oh iya. Dipecat. Terus gara-gara lawan Jepang kalah. Iya, karena kan hampir berapa pertandingan Jerman itu nggak pernah, hampir menangnya cuma sekali atau 2 kali gitu. Sisanya kalah sering gitu. Okay. Jadi mainnya cukup jelek. Padahal Hansi Flick bagus banget di Munchen ya. Iya dulu. Dipecat terus diganti pelatih baru. Fur gitu namanya lah. Terus menang lawan Prancis. Iya, tapi nggak tahu juga sih. Langsung kebalikin ya. Masalah Prancis juga kan si Giroud nggak ada, Theo nggak ada. Ya udah kan mungkin pada santai aja kali ya. Ya, ada juga ya pemain yang kita bahas lagi soal di FIFA Match itu, Tijani Reiner. Dia melakukan debut di Belanda. Debut. Dengan ini memastikan bahwa dia tidak akan menjadi pemain Indonesia. dan debutnya bagus banget. Dia dapat pemain walaupun pemain pengganti loh, padahal dia masuk pemain pengganti loh sama Derun. Kan dia dapat penghargaan tuh. Itu gua nggak tahu itu penghargaan debut apa pemain terbaik ya. Dia sempat ada fotonya megang kayak apa sih, kayak medali gitu yang dibuka gitu loh, ada. Iya, kayak penghargaan. Kayak penghargaan itu. Nah, gua nggak tahu itu karena dia dapat itu karena debut atau karena dia pemain terbaik saat itu. Kalau dia pemain terbaik padahal dia mau masuk nggak dari awal sih, keren banget sih. Iya. Padahal dia gantiin Derun, gue nggak tahu menit 60 menit 70 gitu. Itu gantiin langsung bagus banget, statistiknya bagus banget. Iya.
Waduh, gue nih ya curiga 1 tahun 2 tahun lagi Madrid udah ngincer nih. Bagus banget sih dia sumpah. Iya benar. Gua memang kalau teman-teman nggak, mungkin teman-teman yang nggak ngefans sama Milan ya, atau teman-teman yang kadang-kadang kan ada fans yang cuma ngeliat pas bagus doang ya. Reinders itu kalau di Milan nggak kelihatan, maksudnya bukan yang cetak gol apa gitu, tapi positioningnya bagus banget, ngalirin bolanya bagus banget. Dia ini kayak gantinya Pirlo nggak sih? Gantinya Pirlo. Dia maksudnya gini, kan di zaman modern ini udah ada teknologi ya. Apa yang menghitung entah dari speednya, entah dari kilometer yang dilariin gitu ya. Itu pertama kilometer yang dilariin sama si Reinders itu ketiga tertinggi di Italia di pertandingan kemarin itu. Jadi dia oke banget. Dan statistik setelah itu, di statistik itu menyatakan bahwa si Reinders itu passing complete-nya 100%. Gila. Passing complete. Jadi kalau passing dia nggak pernah miss gitu. Isunya gila banget. Sebagus itu si Reinders. Semoga nyaman di Milan dan bisa bertahan ya. Jadi kita memang sempat ngobrol ya bahwa kayaknya ya di tahun-tahun era zaman sekarang tuh udah nggak ada lagi pemain yang betah di satu klub gitu, ataupun nanti klubnya butuh uang akan dijual gitu. Semoga Reinders ini bisa bertahan lama lah. Dan minimal bawa juara apa betul gitu. Jadi apa ya, dan skillnya juga nggak drop ya gitu. Dan apalagi ya, bakalan jadi tulang punggung Belanda juga menurut gua ke depannya. Betul. Gua lihat nih kayaknya lihat permainan dia jadi pemain pengganti yang sebagus ini, gua yakin pelatih Belanda bisa jadi pemain inti. Benar. Gue juga udah kangen sih ngeliat Belanda main keren, soalnya selama ini Belanda kan mediocre ya, jelek banget gitu. Apa yang nggak lolos kan Piala Dunia. Tahun berapa ya? Piala Dunia 2 tahun lalu. Kemarin tuh yang Piala Euro 2021. Iya, sama Piala Dunia yang sebelumnya juga kan nggak masuk gitu. Euro gue nggak tahu nih Euro lolos apa enggak dia nih. Ya, belum tahu. Tapi harusnya sih oke ya. Udah jadi ngomongin Belanda. Anyway, kita udah punya titisan Belanda ya. Seedorf udah mengganti berarti di lapangan tengah ya. Iya benar. Gelandang Milan kan dulu Seedorf dari Belanda gitu. Reinders balik dengan permainan yang mirip-mirip Seedorf yang bagusnya. Bagus, passing segala macam. Dan ada juga yang di highlight juga adalah tadi gue ngomong sebelum syuting, bukan di highlight sih, ini gue kaget. Belgia itu betul. CDK ngegolin di Belgia. Anjir, gue kaget nih CDK gimana ini bukan pemain Milan nih udah. Bukan pemain Milan sebenarnya, cuman kan kita dulu sempat ngomong kok di Atlanta golin di ini di negara juga. Sekarang dia sekarang berarti udah mulai masuk senior nih. Kalau dulu kan kayak lo anak buncit lagi. U23 lah. Oh, sekarang dia udah masuk senior, udah golin di kemarin. Udah mati gue, aduh. Nih kalau jadi bagus beneran sayang juga ya benar. Tapi kemarin dipinjam apa dijual? Pinjam opsi beli. Tapi kalau dia balik, masalahnya Milan udah banyak banget. Iya sih. Serba salah sih ya. Tapi nanti kalau ada yang misalnya ada yang turun atau apa, balik lagi bisa bagus ya, kita senang-senang aja gitu. Karena kan CDK pun dijual bukan karena bukan karena uang, tapi karena memang biar dia punya jam terbang lagi gitu. Karena di Milan kan jarang main ya. Takutnya nggak berkembang. Sayang banget dia masih muda. Sama satu lagi yang akhirnya pecah telur setelah didoakan oleh para legenda-legenda Inggris. Tomori akhirnya dimasukin ke squad oleh si Woodgate itu apa? Gerbang Selatan. Gerbang kayu. Gerbang Selatan. Southgate. Gerbang Selatan. Dia akhirnya dimasukin squad setelah Piala Dunia nggak dimasukin kan. Itu kemarin. Tapi lucunya udah dimasukin squad jadi cadangan juga dalam arti gue. Yang dimainin Dunk ya, sama siapa? Si Maguire. Terus habis itu penggantinya Maguire lagi bunuh diri. Iya, gue bunuh diri kemarin. Kita udah senang sih Tomori. Enggak gini loh, maksud gue sorry gue potong. Si Tomori kan kartu merah. Dia pelatihnya tahu lah pasti. Oh ya lo kan udah banyak istirahatnya, bakalan kartu merah dan lu gak akan main di itu derby. Ya udah lu mainin full atau gimana gitu. Masih Maguire digantinya Maguire bukan si Tomori. Aduh, bunuh diri pula si Maguire. Untung udah unggul 3-1 jadi. 2-1 dulu. Iya, kalau 2-1 gol bunuh diri baru kayak Kane yang golin terakhir. Iya, kalau enggak aduh, padahal Inggris lagi bagus-bagus. Ya gitulah. Tapi anyway udah masuk squad sih, masuk minimal udah masuk squad dulu karena Piala Dunia kemarin kan dia enggak dipanggil sekali kan. Parah. Ya minimal nanti semoga permainannya semakin membaik, Euro dia bisa main. Harus sih. Bahkan bukan cuma Euro, harusnya dari sekarang penyisian harusnya udah main sih. Maguire orang udah jadi buangan.
nih gue ngobrol sama teman gue yang dia tukang taruhan bola, jadi dia ini banget tuh apa namanya, tahu banget pemain-pemain. Tadi ngomongin Inggris tuh, dia ngomong tuh pelatihnya bego banget, yang dimainin tuh pemain-pemain yang udah cadangan lah istilahnya, kayak si Calvin Phillips tengahnya Inggris. Itu kan udah lewat gitu, udah umur, tapi dimain inti. Terus diganti si Maguire yang masuk, padahal Maguire tuh udah nggak inti di MU. Betul. Pokoknya dulu cerita panjang lebar teman gue, dalam hati gue bener juga sih, bego banget nih pelatih, sumpah keras kepala. Kayak apa ya, kalau lu main di Liga Inggris kayaknya lebih prioritasin sama dia sih, kayaknya gitu si gerbang selatan ini ya, kayaknya. Kalau lu main di luar ya kalau lu main di luar Inggris kayaknya ya udahlah. Bener juga loh. Karena dari line up-nya nih, gue masih kali Kane, Foden Inggris, Bruno lagi Portugal, Kane, Foden, terus Bellingham, sebelah kirinya tuh MU tuh, kirinya MU siapa tuh, Rashford, terus Calvin Inggris, Trippier Inggris, kiper Arsenal. Iya loh, Inggris semua. Tapi Kane gue rasa karena nggak ada pilihan sih. Kane mantan Tottenham. Iya, maksudnya sekarang kan main di Munchen, tapi strikernya Inggris kan lagi emang dia yang utama. Emang nggak ada lagi gitu maksudnya. Nggak ada ya, yang setajam Kane udah nggak ada. Yang di cadangannya gue baca si Nketiah, Arsenal. Ya, pokoknya setajam Kane udah nggak ada, mau nggak mau dia pilihannya siapa lagi. Dia bakal jadi legend di Inggris juga tuh. Oke. Sampai situ aja di Milan Now. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu Milan rumor. Wah. Milan nih rencananya mau bangun stadion ya, karena sebenarnya rumor ini udah lama dari awal si Redbird beli ya. Mereka mau bangun dengan kapasitas 70.000 seat, ada toko, museum, restoran, dan juga bar. Jadi idenya adalah karena sekarang itu San Siro atau Giuseppe Meazza itu punya kota, jadi mereka itu mau beli sebenarnya di luar kota Milan. Nggak terlalu jauh sih di luar kota Milan, cuman tetap mau nggak mau kan harus menyandang nama AC Milan dan Inter Milan ya, karena lokasinya di situ. Cuman kalau soal stadionnya nanti akan di luar kota Milan sedikit, karena di situ kayak apa, pemerintah kotanya itu udah setuju segala macam, udah deal-dealan. Mungkin kayak kalau Persija main di Bekasi. Ya. Agak minggir tipis lah gitu ya. Minggir di luar kota. Cuman ya waktu itu gue sempet terakhir baca itu Inter kayak mengundurkan diri dari patungan. Dulu awalnya kan mau patungan kan, nggak tahu deh jadi patungan apa enggak. Kayak kalau yang di gosip yang beredar, di rumor yang beredar, Milannya mau berjalan sendiri. Gue nggak tahu kenapa ini tiba-tiba naik lagi beritanya. Apa mungkin karena Pemkotnya udah mulai, katanya kan Pemkot Milan ini katanya kan birokrasinya ribet kan. Nah, gue nggak tahu nih apa karena memang ini rame lagi, apa karena memang udah ada deal di lahan atau kayak apa gitu. Soalnya tiba-tiba mencuat lagi nih. Ini kalau ini mah cocok loginya gue ya. Jadi waktu kemarin Liga Champion, tiketnya keuntungan itu gede banget. Jadi ceritanya si Redbird atau si ownernya Milan ini mau, ya udahlah kalau melihat potensinya Milan kayak gini Liga Champion terus, ya udah kita investasi aja, bikin stadion sendiri, nggak usah dipotong sama pemerintah kota, berarti kan keuntungan buat mereka sendiri gitu kan, kayak gitu sih. Tapi jangka panjang banget berarti. Jangka panjang sih, karena awalnya ngeliat keuntungan dari Liga Champion itu sebenarnya Milan udah ngomong ke pemerintah kota, dipugar dong, dibanyakin seatnya, kayaknya agak susah, tadi lo bilang ribet segala macem, ya udah akhirnya Milan sama Inter mau patungan di luar yang tadi tuh, yang daerah itu. Gue lupa nama tempatnya. Tapi sekelas Milan 70.000 kursi sebenarnya terlalu dikit sih. Lebih harusnya ya? Iya, harusnya bisa lebih sih. Gue nggak tahu sih nanti seperti apa gitu ke depannya. Kalau ini jadi, menurut gue 70.000 terlalu sedikit. Karena kan, apalagi kalau di Liga Champion ya, di Liga Champion kan ada bagi sama tim lain kan, kayak 60-40 atau berapa gitu-gitu. Nanti bayangin kalau cuma 70.000 kursi, berarti kan fans Milan cuma sekitar berapa? 60%-nya, 40 ribuan gitu. Termasuk sedikit fans Milan. Karena yang nonton Milan kan gak cuman mungkin perlahan kali ya, mungkin perlahan ya, gue gak tahu deh. Yang apa, fans Milan kan gak cuman dari kota Milan ya. Banyak juga pendatang yang datang mau nonton. Gue penasaran juga sih, jangan sampai tapi pindah kota, stadionnya ganti namanya, bukan AC Milan lagi. Enggak. Saya nama kotanya Como, jadi AC Como. Anjir Como. Nggak lucu ya. Kayak Indonesia. Ganti pemilik, ganti nama. Nah,
Ini gue sempat lupa, tapi ini rumor yang jelek banget sih. Apa tuh? Jadi katanya Menyong mau dibeli sama PSG, ya kan? Karena dia kan di PSG sebenarnya dia kan junior ya dulu ya. Ya, dia mah akademinya PSG ya kan. Tapi dia mainnya di Lille kan. Iya, betul. Nah, katanya mau ditukar sama Donnarumma. Sama plus pemain apa gitu. Ulang yo. Aduh. Ya, betul banget. Jadi rumor yang nggak enak. Jadi karena di interview itu si Menyong bilang, saya sekarang bermain di Milan tapi saya nggak tahu maksud gini, dia masih menyimpan pengen main di kotanya dia gitu kan, dia asli Prancis dan emang akademi di PSG gitu ya, jadi emang dia membuka diri untuk balik ke PSG walaupun nggak tahu kapan ya. Nah karena rumor itulah sekarang lagi kelimpungan nih mau memperpanjang kontrak. Sekarang kan dia gajinya sekitar 2, sekian, pokoknya masih di bawah UMR Milan ya. Si agentnya langsung nembak dong, naikin harga jadi 8-10 juta euro, gila. Tapi Milan yang mana itu adalah kayak kiper-kiper berkelas dunia ya harga segitu ya. Tapi kan tuh Liga Inggris dalam hati gue ya. Itu gue nggak tahu dia bakalan diaminin sama klub apa enggak, karena dia cuma sampai 2026 loh si Menyong. Ini termasuk kabar rumor yang nggak enak sih. apalagi kalau sampai ditukar Donnarumma ya. Donnarumma banget. Donnarumma pun sekarang udah berkurang banget nih. Kemarin di lawan yang Italia kalah lawan Makedonia atau apa itu gol, lu lihat deh highlightnya. Itu kan tendangan bebas. Tendangan bebasnya itu bolanya ke arah dia, ke tiang kiri. Tapi dia aja nggak bisa nangkep. Maksudnya kan gini, tendangan bebasnya dari kanan gawang. Bolanya goyang gitu kali. Ya dari kanan gawang. Kalau mungkin kalau dia ngambil atas pemain kan pasti jauh ya. Karena biasa kan pemain nggak ngambil di tengah, agak ke sono kan. Nah itu kan dia udah rada ke tengah ke arah kiri, disut ke pojok kiri kan harusnya secara kiper kelas dunia harusnya bisa lah gitu. Tapi ini kejebolan dan bahkan banyak yang ngomong di Twitter juga kayak itu mah harusnya ketangkep kali gitu-gitulah. Dan Donnarumma memang udah nggak tahu ya, lumayan drop sih menurut gue ya. Iya. Bahkan banyak banget fans-fans Italia ya ngomong, kenapa sih nggak coba siapa kiper Napoli? Kiper Napoli kan Meret ya? Lupa. Pokoknya kiper Napoli kan Italia tuh. Gue kenapa sih nggak coba kiper lain gitu? Kenapa harus si Donnarumma gitu? Kan kiper Napoli kan kejebolannya dikit banget tuh. Gitu. Donnarumma kayaknya, gue kalau sampai balik ke Milan gue kayaknya nggak. Lagian kan udah jadi musuhnya Milan. Bener, musuh publik. Jadi kayaknya nggak akan mau deh. Ribet nanti Milan soal duit. Walaupun agennya memang sudah meninggal. Sebenarnya sih agennya yang mata duitan. Cuman kalau Donnarummanya nolak kemarin kan bisa aja. Iya. Kalau lu emang cinta Milan ya. Oke, kita ke yang terakhir, Milan prediksi. Wah, ini aduh. Oke, di tanggal 16 nanti akan ada derby. Ini tayang kapan? Mungkin Sabtu. Oh, pas sebelum tanding ya? Iya, ini ada derby della Madonnina yang sangat ini salah satu derby. Ini dinanti seluruh dunia. Benar. Ini salah satu derby yang paling panas di dunia selain El Clasico. Iya. Soalnya ini pertandingan yang satu kota. Kebetulan di tahun ini peringkat 1 dan 2. Betul. Poin sama. Cuma beda selisih gol. Dan benar-benar poin sempurna. Menang 3 kali. Betul. Jadi satu sisi Inter dengan pemain yang pembelian ternyata banyak juga loh. Bener, banyak juga. Lebih dari 5 loh. Cuma banyak yang gratisan memang. Iya, jadi kalau bisa dihitung penguatan squad dari kedua tim ini sama-sama banyak gitu. Betul. Sama-sama kedalaman squadnya sama-sama oke gitu. Inter yang tahun lalu menang banyak dibanding Milan, sekarang Milan udah memperbaiki diri dengan formasi baru, sama-sama squad yang banyak yang bertambah dan berubah. Gue penasaran sebenarnya, gue agak bingung. Cuma gue gini sih, gue sebenarnya agak bingung dalam artian gue belum tahu nih setelah kemarin laga internasional siapa yang akan dipasang. Betul, gitu ya. Betul. Jadi gue belum tahu. Cuman dari belakang dulu deh, gue agak khawatir. Tomori udah pasti nggak main. Dan itu yang bikin gue khawatir. Kemarin yang gue kirim ke lu siapa? Kalulu ya? Kalulu cedera kabarnya. Nah itu yang bikin gue khawatir karena biasanya kan Kalulu itu back ketiga ya. Jadi Tomori, Thiaw. Tomori, Thiaw,
Lalu kalau ada yang salah satu dari itu ada yang diganti, pasti digantinya sama si hitam apa? Kalulu dulu. Kalulu. Ternyata ketiganya cedera, barulah turun KR. Nah, gue agak curiga nih KR kan dari sisi kecepatan kurang ya. Oke lah, dari sisi kedewasaan dia bagus, baca gerakan bola oke. Cuman yang dilawan nih Lautaro sama Thuram itu ngeri banget. Dua yang cepat-cepat gitu, gue takut. Aduh nih Kak, apalagi kalau ada terobosan dari si Fratesi kenceng loh. Benar. Sama Barella. Benar, kenceng banget. Gue mikir nih kekejar kayak gue takut sih. Yang gue takutin itu sebenarnya si Kjaer. Kalau Thiaw masih muda lah, kenceng larinya. Kalau kabar terakhir yang akan main si Malik Thiaw. Thiaw sama Kjaer. Nah ini jadi gue Kjaer ini yang ngeri sih. Kjaer ini gue ngeri, gue takut kalah speed atau segala macam, itu yang bikin jadi kebobolan. Tapi dari sisi kiri Theo seharusnya aman ya main ya, harusnya. Kanan Calabria oke lah, kemarin harus bikin assist waktu lawan Roma. Tengahnya itu harusnya full tim. Loftus-Cheek, Render dan juga Krunic harusnya nggak ada cedera, harusnya aman ya. Gue nggak tahu kalau ada yang kelelahan dan akhirnya diganti sama Yunus Musa atau siapa, gue nggak tahu. Iya. Nah, yang depan itu gue juga agak meragukan karena nggak ada Giroud, terpaksa harus pakai Okafor atau Jovic. Nah, gue belum tahu lah sepadu apa mereka gitu ya. Memang di Twitter itu rame banget tentang Jovic waktu di Fiorentina, waktu golin ke Inter gitu. Gue nggak tahu kenapa ini bisa rame, sempat dibully tuh sama fans Inter, padahal itu fanbase, cuman centang biru. Jadi orang pada salah dipikir akunnya Jovic yang asli. Dia pas dia pindah ke Milan dan sebelum derby ini, sebelum FIFA Matchdays lah ya, dia muter video waktu Jovic golin ke Inter gitu. Seakan-akan kayak dia ini nanti gue bakal main, gue bisa gitu. melakukan hal yang sama gitu. Ya susah juga ya, nggak bisa dibilang pasti sama ya, kan penyuplai bolanya beda. Orang-orangnya. Ya itu sih, gue agak ragu sih. Jadi kalau menurut gue seri itu adalah hal yang logik kalau menurut gue ya. Karena gue sih kalau dalam hati pengennya menang tentu gitu ya. Cuman ngelihat si Giroud cedera, ngelihat si Tomori nggak bisa main. Inter satu sisi nggak ada yang cedera loh. Pemainnya juga maksudnya bisa dimainkan semua gitu, squad utamanya. Gue jadi agak seri udah lo pas lah menurut gua. Lo gimana kalau? Sama-sama bagus ya, dan bahkan Inter masih clean sheet. 2-0 gila. Kejebolan berarti kan. Itu jago banget sih. Iya. Entah si Sommernya jago apa Beke-nya jago ya. Iya benar. Sommer kan beberapa kali juga melakukan save ya. Darmian. Nggak tahu sih. Ya, orang klub orang nggak usah diiniin. Yang jelas ini antara pertahanan mereka yang bagus, kipernya juga bagus jelas, ya kan. Tinggal lihat, dan Milan juga termasuk yang sekarang ya, Milan termasuk yang golnya bukan sedikit kayak tahun lalu, golnya satu gitu. Berarti kan aliran bola Milan udah mulai bagus. Penyerangannya, mentalitinya bagus. Ya berharap sih Inter bisa kejebolan gitu. Biar Milan yang golin pertama lah. Habis itu kali sial dia terus kejebolan terus kan. Jadi udah pecah telur ya. Jadi udah magisnya udah hilang. Lu berapa tebakan skor? Gue 1 sama lagi. Gue berharap gue menang sih. Harus pede. Berapa? 2-1 lah. Karena apa ya? Gue pengen ngelihat kok karena 3 pertandingan kita itu skuad utama terus yang jadi inti, ngerti gak sih? Oke lah, kadang-kadang diganti di menit 70 diganti gitu ya. Cuman ngelihat si Pioli itu yang memainkan, kayaknya dia tuh filosofinya kalau ini udah menang ya don't change the winning team gitu. Ya itu aja jadi utama terus. Sayang pemain-pemain lainnya. Nah, jadi gue belum bisa bilang ketika nanti jadi main dari awal apakah Okafor langsung nyetel, apakah Jovic langsung nyetel, gue jadi agak masih belum 100% yakin gitu. Walaupun secara kualitas oke gitu ya. Cuma ketika mainin dari awal apakah nyetel mereka, kita nggak tahu. Benar. Nah, sebenarnya sayang banget sih beberapa pemain yang bagus kayak Romero belum dipasang.
Nah, sebenarnya back Milan masih aman sih ya, ada Pellegrino kan. Pellegrino tapi ya gue pengen lihat deh dia main luar. Main gitu ya. Pellegrino sama si Bartasagi kan bisa CB juga Bartasagi. Apa backupnya si Theo tuh? Sebenarnya gue nggak tahu ya, memang Inter mainnya bagus juga sih. Cuman dia menang harapan Milanisti lah pasti ya. Wow, ceng-cengan sama temen gue yang Inter. Itu udah pasti kalau kalah diceng-cengin habis sih. Enggak gini kalau gue kan waktu pertandingan kedua gue ngecekin gue peringkat 1. Iya betul. Habis peringkat 3 dia bilang gue peringkat 3. Dia ngecengin gue belum pernah kebobolan. Dalam hati gue bukan hati gue bilang ya kita kan lawannya Roma, lo kan Monza, apalah. Ada nggak lu tim lawan yang 7 besar? Enggak kan? Ya. Malah Milan kejebolan lawan Roma lah. Bukan, sebelum Roma kan kejebolan juga tuh. Yang back tuh Torino. Iya Torino tapi itu lo 10 besar lo masih oke lah. Gimana ya? Melihat Inter bagus banget, pertahanannya juga bagus, gelandangnya bagus, sayapnya juga. Gue pengen balas dendam sih sama tahun lalu. Bener, karena tahun lalu 3 kali dia menang. Iya, Milan kan diceng-cengin mulu tuh, kayak minimal nggak usah ngarepin menang lah, minimal bisa golin gitu kan. Anjing, brengsek. Bener, karena emang susah banget golin di liga kalah. Susah golinnya karena mentalitinya tuh ngajak counter attack doang. Iya, betul. Bertahan counter attack. Kalau sekarang kan mentality udah berubah tuh. Attacking dari awal 4-3-3 gitu kan. Semoga ya kayak mentalnya udah berubah, formasi udah berubah, pemain banyak yang ganti. Semoga lebih baik lah penyerangannya gitu. Dan sekarang tinggal lihat kreativitasnya Pioli lagi. Beberapa kali kita juga sering ngomong kan, ini tentang kreativitasnya Pioli. Karena kalau dia nggak kreativitas ya susah juga sih, dengan pemain berlimpah dikasih. Ya. Bayangin 10 11 Milan pemain 10. Yang ganti 10 kan? 10 pemain, berapa pemain kita kan udah pernah bahas ya, 10 in gitu. Berarti kan setengah tim berubah ya maksudnya gitu. Harusnya sih bisa lebih baik lah. Iyalah harus inilah gua sih pengennya kalaupun seri itu kita ngebobolin duluan, kayak kita pertandingan sebelumnya kita ngebobolin duluan terus kan ya, bener kan? Betul. Jadi ketika kita kenapa kita ngebobolin duluan, karena kan kita tadi gue bilang mental kita udah nyerang 4-3-3 terus tuh. Ketika udah ngebobolin duluan setidaknya udah lebih tenang gitu. Kalau nanti hasil akhirnya seri ya bodo amat lah, apalagi kalau menang udah seneng lagi ya. Ada kartu merah nggak? Agak keras sih, tapi kalau menurut gua kuning pasti lebih dari 3 ada nih. Ya, menurut gue ya, kuning lebih dari 3 orang. Kuning pasti banyak sih. Lebih dari 3 orang. Kalau merah, gue kurang yakin ya. Tapi kuning pasti banyak, lebih dari 3 lah. Gue merah kayaknya ada. Bisa jadi belum tentu pemain. Tapi staff atau pelatih bisa jadi kena kartu merah. Gak tau kenapa derby Milan terakhir tuh selalu ada aja. Kalau nggak staffnya, pemainnya gitu, karena memang selalu keras sih. Cuma kemarin tuh terlalu banyak ketemunya sampai Liga Champions soalnya. Ya sih. Liga Champions. Gue tuh yang sakit hati banget tuh kalah 3-0 di Arab tuh. Yang apa? Final Copa ya. Super Copa Super Italia. Itu tuh kayak dibully-bully, ngerti gak lu? Kayak udah tandingnya di negeri orang, dibully-bully. Kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Gila, udah gitu si Calhanoglu happy banget lagi, bangke gue kesel banget tuh nonton itu. Derby Milan, ya benar. Derby Milan ini akan ada di hari Sabtu ini ya. Di jam 9:30 ya. Gue lupa lagi. Ya 9:45 kalau nggak salah, sekitar segitu lah ya. Ini enak banget nih. Jam-jam oke. Bukan jam ngantuk ya. Dan besokannya hari Minggu aman tuh. Nah kalau tadinya tuh gue mau ini malam Minggu tuh gue mau kemana dulu terus ke nobar gitu, tapi gue nggak tahu, lihat nanti kerja apa kagak gue. Gue tuh ada rencana nanti Om Jules mau live reaction sama Interisti. Moderatornya Liverpoolian. Jadi sama teman gue tuh. Nah kita mau saling ceng-cengan. Tapi satu sisi ada undangan tuh dari video.com ya, katanya mau nobar. Ya, Milanisti Indonesia di Jakarta khususnya ada nobar bareng di Kemang. Jadi kalau teman-teman mungkin nonton ini dan Milanisti belum tahu infonya, nanti bisa datang di Kemang. Cuman gratis, cuman nunjukin aplikasi video. Nah itu yang gue nggak tahu bisa apa nggak, karena gue harus satu sisi kan gue harus. Iya benar. Ini ya. Tahu deh, gue belum tahu lah. Ya gue juga belum tahu sih bakal nonton ke sana atau enggak. Tapi lo live. Pasti live gua. Kan gua live streaming nanti. Pasti live ya. Nanti live di channel YouTube-nya Om Jules. Ya. Kalau kalian mau ngeceng-ngecengin
Interisti atau kalian juga Interisti mau ngecengin. Orang gereja gue ada lagi Interisti. Katanya dia pengen ngajakin nobar, cuman masalahnya nobar kemarin itu kan khusus Milanisti ya. Kemarin yang besok. Yang satu itu Milanisti dan tulisannya sampai ditulis tuh. Biasanya kan boleh ya datang aja ya. Inter nggak boleh datang. Kemarin tulis Om, jangan nggak boleh pakai atribut lain. Sampai ditulis. Selain Milan sama Inter kali ya. Nggak tahu gua gitu. Jadi gue pengen ngajak nonton ke sono, tapi gue nanti kalau Milan doang nggak enak juga sama temen gue. Tapi mau nonton di mana? Soalnya kalau nonton sendirian tuh ini sayang. Euforianya sayang ya. Lu nonton di mana? Live-nya di rumah. Kalau gue nggak itu ya berarti gue live di rumah. Kalau nggak ke kafe itu, ke Kemang itu. Gua kalau nggak ke kafe sana, gua ke rumah lu. Nobar lah, gila kali lu. Derby nih bos. Gila. Harus sih. Jam segitu masih boleh teriak-teriak nggak sih rumah lu? Bisa lah. Udah segitu. Oh, bisa teriak-teriak ya, enak banget. Gue 1 sama lo 2-1. Gua optimis. Right. Oke, itu aja dari kita. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton channel YouTube gua. Silakan dong kalau mau tebak skor. Tulis skornya berapa. Kalau kalian mau, ini tayangnya pasti nanti sebelum Sabtu pagi kalau bisa. Kalau bisa Jumat. Tayangin. Jumat nggak bisa lu. Emang lu banyak editan lu gaya-gayaan lu. Yang konten gua psikologi 2 belum gue edit. Ya ini dulu lebih penting psikologi mah bisa kapan-kapan tayangnya. Udah. Ini dulu tayang. Oke, yang mau tebak skor kalian. Skor berapa? Tebak skor Inter berapa? Kanan Inter nih. Skor yang tepat nanti dapat hadiah dari pemilik channel HP yang baru dibeli. Jadi saya mau ngucapin dulu terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah subscribe channel YouTube saya. Walaupun saya nggak pernah nyuruh kalian subscribe, suruh nonton juga enggak sebenarnya. Ya kalau nonton suka-suka aja ya. Ternyata kemarin baru dapet penayangan 10.000 views, followers juga nambah lumayan. Iyalah, harus lah. Gitu aja. Terima kasih teman-teman. Gua Andi, gua Julius. Kita nanti ketemu lagi di episode selanjutnya dari Suara Fans Milan. Forza Lotta, Vincerai, non ti lasceremo mai. Dadah. Bye.